Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai luar biasa dari Leningrad, Rusia. Sebuah kota yang kini berubah nama menjadi Saint Petersburg. Ini adalah partai antara Grigori Livenfish melawan Solomon Gotif pada tahun 1924. Keduanya adalah master catur Soviet dan pemain papan atas di awal abad 20. Seperti yang selalu kami sampaikan, kami menjamin hanya memiliki partai-partai yang tidak biasa dan penuh langkah pengorbanan perwira yang mengejutkan dan spektakuler yang menjadi ciri khas channel Wong Catur. Jadi ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah terkagum, dan mari kita mulai. Di permainan kali ini, Grigori Livenfish memegang buah putih dan Solomon Gotif memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion D4 dan hitam pengembangan kuda ke petak F6. Putih lalu mengembangkan kuda ke petak F3 dan jawaban hitam adalah pion B6 persiapan gajah fianchetto. Grigori Livenfish juga mempersiapkan gajah fianchetto dengan dorongan pion G2. Jawaban dari Solomon Gotif adalah gajah B7. Putih juga gajah fianchetto G2 dan hitam pion C5 menantang pertukaran. Livenfish menerima pertukaran pion kali pion dan dijawab pula pion kali pion. Permainan berlanjut pion C4 dan pion G6. Putih mengembangkan kuda C3 dan hitam menjawab gajah B7. Livenfish meluncurkan gajah petak gelap ke E3 menyerang pion. Hitam memberi pengawalan dengan dorongan pion D6. Putih menggeser menteri ke petak C1 dan Solomon Gotif mulai merangsekkan kudanya ke G4. Membuka kemungkinan pertukaran dengan gajah petak gelap milik putih. Grigori Livenfish memundurkan gajahnya ke petak D2. Jawaban dari hitam adalah kuda D7. Di langkah ke-11 ini, kedua pemain melakukan rokade sayap raja. Putih pion H3 menyerang kuda dan kuda hitam terusir kembali ke petak F6. Livenfish lalu meluncurkan gajah ke H6 menantang pertukaran. Hitam menteri B6 memberi tekanan pada pion B2. Grigori Livenfish memulai pertukaran gajah kali gajah G7. Jawaban hitam tentu saja raja kali gajah. Putih lalu memajukan menterinya ke petak C2. Pertukaran perwira pun kembali terjadi. Solomon Gotif gajah kali kuda F3 dan Grigori Livenfish gajah kali gajah sambil menekan benteng A8. Hitam menggeser benteng ke B8 menambah tekanan pada pion B2. Putih pion B3 dan hitam melompatkan kudanya ke petak E5 memberi tekanan pada gajah. Livenfish memundurkan gajahnya ke petak G2. Hitam kuda C6 bersiap menyerang menteri. Putih mengabaikan dan memilih mendorong pion F4. Raja hitam mundur ke petak G8. Livenfish lanjut dengan memajukan benteng ke F2, tentu saja dengan ide penumpukan benteng di langkah-langkah selanjutnya. Hitam pion E6. Putih melanjutkan rencana dengan menggeser benteng A ke F1. Solomon Gotif juga melanjutkan rencana kuda B4 menyerang menteri. Livenfish menyelamatkan menterinya ke petak D2. Hitam benteng B ke D8 bersiap juga menyerang menteri di lajur D. Pion putih terus merangsek maju ke petak F5 menantang pertukaran. Hitam menerima tawaran dan memukul pion tersebut dengan pion E. Di langkah ke-24 ini, putih membuat keputusan menarik, yaitu pengorbanan benteng dengan memukul pion F5. Apa manfaat pengorbanan ini? Jika hitam pion kali benteng, maka putih menteri G5 skak. Dan ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 8 langkah, bahkan jika hitam memberi jawaban terbaik di setiap langkah. Kira-kira lanjutannya akan seperti ini. Seorang master seperti Solomon Gotif tentu tak akan terjebak dengan hal seperti itu. Oleh karena itu, di partai aslinya dia menjawab kuda ke E8 dalam posisi pionnya masih mengancam benteng. Grigori Livenfish memundurkan kembali bentengnya ke F2. Hitam menteri C7 menambah pengawalan pada pion F. Menteri putih meluncur ke petak H6 menginvasi jantung pertahanan hitam. Gotif menggeser menterinya ke petak E7. Kuda putih melompat ke D5 menyerang menteri sambil menawarkan pertukaran dan menteri hitam maju ke petak E5 sambil memberi tekanan pada pion G3. Oke, kita sampai di segmen kuis.
Apa langkah yang akan diambil oleh Grigori Lievenfish di titik ini? Yang jelas ini adalah langkah terbaik putih dan membuatnya unggul semakin jauh serta kemenangan ada di depan mata. Seperti biasa, kami memberi waktu beberapa detik untuk sahabat-sahabat semua menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Bersiaplah menahan nafas dan mengencangkan sabuk pengaman. Karena Grigori Lievenfish mengambil langkah spektakuler pengorbanan perwira, yaitu menteri kali benteng F8 skak. Tak ada opsi bagi hitam kecuali memukul menteri dengan raja. Grigori Lievenfish pun memulai serangan brutalnya, yaitu benteng F7 skak. Raja hitam dipaksa kembali ke petak G8. Kuda putih juga membantu serangan dengan melompat ke E7 skak. Sebenarnya, memukul kuda dengan menteri adalah opsi yang sedikit lebih baik bagi hitam, walau tetap putih akan unggul signifikan. Di partai aslinya, karena tak ingin kehilangan menteri, hitam menggeser raja ke H8. Putih benteng F8 skak. Raja hitam dipaksa ke G7. Lalu benteng F1 meluncur ke F7 skak. Raja hitam lari ke petak H6. Putih lanjut kuda G8 skak. Raja hitam lari ke petak G5. Grigori Lievenfish lalu memajukan rajanya ke petak H2. Hitam menteri kali pion E2. Putih terus menggempur dengan pion H4 skak. Raja hitam maju ke petak G4. Lievenfish benteng F4 skak. Raja hitam terpaksa ke H5. Putih memajukan kembali rajanya ke petak H3. Hitam pion G5 menyerang benteng. Putih pion G4 skak. Dan setelah langkah ke-28 tersebut, hitam alias Solomon Gotif menyerah. Kenapa hitam menyerah? Jika permainan dilanjutkan, maka jawaban terbaik hitam adalah mengorbankan menterinya dengan memukul pion G4 skak. Putih tentu saja benteng kali menteri. Jawaban terbaik hitam adalah pion H6. Putih kuda E7 untuk menjaga petak G6. Jawaban terbaik hitam adalah kuda F6 menawarkan pertukaran. Putih gajah F3 mengawal benteng. Hitam pion kali pion H4. Benteng putih bisa bergeser kemanapun di lajur G discover skak oleh gajah. Kuda terpaksa menutup skak di G4. Ada dua langkah skakmat yang bisa diambil putih, yaitu benteng F5 atau gajah kali kuda skakmat. Benar-benar rangkaian langkah luar biasa yang rumit di mana Grigori Lievenfish melakukan pengorbanan menteri yang spektakuler. Menariknya, pengorbanan tersebut diambil ketika permainan masih jauh dari usai, yaitu 10 langkah sebelum lawannya menyerah atau 15 langkah sebelum terjadinya skakmat jika permainan dilanjutkan. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.